Apa ini kan katanya sudah geser menurut ahli kedokteran atau dokter gitu kan. Berarti apakah masih bisa nyanyi? Kalau nggak bisa nyanyi berarti kan sudah menghilangkan nafkahnya dari Lesti. Nah itu kategorinya sudah berat mestinya. Di ayat 2 mestinya masuk 10 tahun. Oke, nah Pak, setelah Bilar bebas ini kan wajib Satu ke sini kamera, Bang. wajib lapor ya Pak. Atau ada hal lainnya sih Pak, buat Bilar misal kayak diberikan dukungan cara perbaikan secara psikis sama kepolisian. Lalu wajib lapor itu seperti apa Pak? Oke, pertama wajib lapor itu sebenarnya hak prerogatif atau hak diskresioner dari yang namanya penyidik. Penyidik di sini sebagai penyidik utama di Polresta misalnya. Di sana pada saat tersangka sudah dibebaskan pun wajib lapor seminggu 2 kali. Nah itu ada ketentuannya agar polisi dalam hal ini bisa melihat apakah masih ada kekerasan dalam rumah tangga lagi. Misalnya katakanlah dikasih waktu sesuai dengan tupoksi penahanan dari Polresta. Polresta menahan kan boleh sampai 60 hari. Berarti 60 hari itu dimonitor. 60 hari berarti sekitar 2 bulan lah. 2 bulan dimonitor. Masih ada kekerasan dalam rumah tangga lagi nggak yang dilakukan oleh tersangka? Kalau masih, ya berarti tersangka tidak kapok dan berhak dilaporkan kembali atau polisi diskresioner lagi mencabut SP3-nya misalnya. Jadi tergantung dari tupoksi polisi. Tapi polisi biasanya memiliki waktu 60 hari tersebut untuk mengakses, untuk menganalisa apakah pihak pertama dalam hal ini Bilar masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Oh, berarti bisa dicabut ya Bang SP3-nya maksudnya, dan Bilar bisa balik lagi ke Polres Selatan kalau Iya. dia masih melakukan kekerasan. Iya, artinya di SP3 kan pasti ada kalimat kan. SP3 itu surat. Namanya surat kan pasti ada term and condition-nya. Oke. Jadi di sana kalau dibaca detail ada term and condition-nya. Kalau melakukan lagi kekerasan maka akan begini. Termasuk wajib lapor itu ada di SP3 tuh. Wajib lapor, let's say misalnya seminggu 2 kali misalnya, atau seminggu 3 kali. Nah itu ada tuh kalau dilihat detail di SP3-nya. Baru tanda tangan Jakarta Selatan, tanda tangan Kombes siapa, dia Kapolresta Jakarta Selatan misalnya. Jadi jelas di sana seperti perjanjian juga. Kalau dilakukan lagi kan berarti melanggar SP3. Pilihannya itu atau dilaporkan kembali sebagai delik aduan baru oleh korban. Oke. Pak, jika Bilar nih melakukan KDRT kembali dan dilaporkan, apakah hukumannya yang didapat itu diperberat atau misal kayak dapat pasal berlapis gitu-gitu Pak? Kalau pasal berlapis tidak, yang pasti di Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu jelas di pasal 44 ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Saya kemarin sebenarnya kalau bisa mengatakan mestinya di ayat 2. Karena apa? Karena itu kategorinya sudah berat. Membuat Lesti tidak bisa nyanyi lagi, nafkahnya hilang gitu. Kerongkongannya mungkin rusak, pindah dan lain-lain. Mestinya polisi masukin pasalnya mentersangkakan tersangka itu di pasal 44 ayat 2. Jadi hukumannya 10 tahun, bukan 5 tahun. Kalau 5 tahun itu kekerasan dalam rumah tangga kategori ringan. Karena tidak apa-apa, ini kan katanya sudah geser menurut ahli kedokteran atau dokter gitu kan. Berarti apakah masih bisa nyanyi? Kalau nggak bisa nyanyi berarti kan sudah menghilangkan nafkahnya dari Lesti. Nah itu kategorinya sudah berat mestinya. Di ayat 2 mestinya masuk 10 tahun. Nah mungkin polisi akan melihat nih dalam 60 hari kemudian nih, apakah ada kekerasan rumah tangga lagi. Kalau memang ada, bisa jadi polisi akan mengambil ayat 2 dugaan kita. Karena sudah berkali-kali kan, berarti udah 2 kali. Kemudian betul menurut ahli kesehatan, kedokteran, kerongkongannya pindah gitu. Jadi nggak bisa nyanyi. Itu sudah kategori berat dan ancaman hukumannya 10 tahun. Oke,
kalau boleh ngomongin pakar hukum yang lain Pak, pencabutan yang dijalanin sama Lesti itu pakai jalur hukum tuh sebenarnya merugikan. Kalau menurut Bapak? Pakai jalur hukum merugikan karena ini jalur damai. Merugikan sah-sah nggak saja sih? Artinya gini, Lesti itu sebenarnya korban. Artinya Lesti butuh psikiater, butuh dokter, butuh yang bisa melakukan rehabilitasi medis karena sudah dalam tekanan. Apakah yakin menjalani kehidupan rumah tangga lagi, tidur satu kamar lagi misalnya, kemudian satu rumah lagi, masih ada psikologis yang terluka nggak? Atau mungkin Lesti masih berani nggak tidur satu kamar lagi atau satu rumah lagi? Kalau menurut Lesti dan ahli psikiater, ahli kejiwaan mengatakan bisa, ya silakan dijalani. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti memang jelas pencabutan ini merugikan Lesti. Karena apa? Bagaimanapun dia akhirnya kan menerima kembali sebagai suami yang sah baik secara negara ataupun secara agama. Dan itu otomatis namanya suami istri, berarti satu rumah. Satu rumah berarti satu kamar. Satu kamar berarti satu tempat tidur gitu lah. Nah tinggal bisa tidur nggak Lesti tersebut. Kalau masih memiliki traumatik masa lalu, takut dibegitukan lagi, jelas ini berarti pencabutan merugikan dari korban tersebut. Oke, Bang, terakhir dari aku, dengan adanya berita ini, hari ini lapor, besok cabut gitu, mempermainkan hukum di Indonesia nggak sih, Bang? Sebenarnya kalau mempermainkan hukum tidak juga, karena proses namanya penyelidikan itu nggak mungkin sehari dua hari. Pertama ada laporan polisi masuk. Oke. Kemudian dibentuklah tim yang namanya tim penyidik. Itu butuh waktu 1 minggu. Kemudian berproses dengan berita acara investigasi. Pertama pelapor, misal orang tuanya diinvestigasi. Kemudian saksi korban investigasi atau BAP atau wawancara klarifikasi. Kemudian saksi yang fakta melihat diinvestigasi. Butuh saksi 2, 3, dan namanya BAI nggak mungkin seminggu 2 minggu. Butuh waktu misalnya butuh 3 minggu atau 1 bulan. Jadi tetap butuh proses gitu loh. Setelah itu gelar perkara yang menyatakan bahwa laporan polisi ini sudah bisa mentersangkakan seseorang yang tadinya terlapor menjadi tersangka. Bulan berikutnya kemudian jadi tersangka dan dicabut oleh pelapor, sah-sah saja. Jadi nggak bisa dikatakan misalnya hari ini lapor besok dicabut, karena prosesnya itu panjang, pembentukan penyidik, BAI, baik pelapor, kemudian saksi korban, saksi, terlapor, gelar perkara dengan wasidik, baru ditentukan menjadi tersangka. Setelah itu baru misalnya keinginan untuk ingin mencabut juga kan harus ada akte perdamaian dulu.